Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen penguji, yang terhormat Bapak Amin Wibowo PhD selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Yogi Agni Dwi Saputro. Di sini saya akan menyampaikan hasil tesis saya yang berjudul Analisis Potensi Diversifikasi CV Bumi Putra dalam bidang retail ATK. Oke, jadi di sini akan saya sampaikan pendahuluannya, saya sampaikan latar belakangnya. Jadi ini adalah Bapak Daroini Rizwan, pendiri CV Bumi Putra. Ini toko tulis Bumi Putra di Google Map, ya. Dia ada di wilayah Solo di Jalan Selamat Riyadi. Dia adalah satu bisnis di bidang retail ATK yang sudah melingkupi wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Dia punya banyak sektor, mulai dari perdagangan besar, kemudian distribusi, serta produksi untuk beberapa produk ATK seperti plastik dan kertas. Nah, di antara semua kesuksesan itu, Bapak Daru ini memiliki keinginan untuk membuka usaha retail ATK. Sebab beliau melihat bahwa ada peluang yang beliau dapat dari pengalaman. Kemudian ada juga alasan keluarga atau non-bisnis, yaitu memberikan bisnis baru tersebut, retail ATK tersebut, kepada anggota keluarganya, supaya memiliki bisnis untuk penerusnya. Nah, di sisi lain nih, ada data dari sensus ekonomi yang menunjukkan bahwa sektor G itu memiliki jumlah usaha terbanyak, yaitu 1,1 juta unit, dengan persentase laba operasional yang sangat kecil, yaitu 18%. Itu masih belum laba bersih, masih laba operasional. Tentunya di situ ada gap antara ekspektasi CV Bumi Putra dengan fakta industri, ya. Jadi belum ada justifikasi objektif untuk menentukan kelayakan membuka usaha retail ATK nih. Nah, dengan adanya tools dan framework yang dipelajari di MMUGM ini, ada tools yaitu diversifikasi dari Porter yang sangat sesuai untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi, saya ubah itu jadi pertanyaan penelitian. Ada 3. Yang pertama, apakah bidang retail ATK memiliki daya tarik untuk dimasuki CV Bumi Putra? Yang kedua adalah biaya untuk masuk retail ATK itu lebih rendah daripada potensi keuntungan. Dan yang ketiga, adakah potensi sinergi antara CV Bumi Putra dengan unit bisnisnya yang baru? Tujuannya tentu saja untuk menilai keatraktifan, kemudian menentukan strategi yang terbaik, serta mengidentifikasi potensi strateginya. Jadi ini nanti berguna untuk menjadi masukan bagi CV Bumi Putra dan memberikan gambaran studi kasus, dan lingkupnya dimasukkan ke dalam CV Bumi Putra di tahun 2019 dan di lingkup penjualan ATK. Ada beberapa landasan teori. Yang pertama adalah tinjauan untuk produk ATK. Intinya ATK itu bisa dimasukkan ke dalam convenience good, dan ada beberapa karakteristik convenience good, antara lain produknya yang mudah ditiru, kemudian kuantitasnya terstandarisasi, ada komoditas pasar yang bekerja, kemudian ada keunggulan kompetitif yang bisa diperoleh. Kemudian dari sisi sektor retail itu sendiri, retail termasuk dalam sektor G, jadi datanya termasuk dalam data sektor G. Kemudian tadi ada banyak sekali potensi kontribusi dari sektor G itu ada banyak sekali. Di sisi lain marginnya nilainya rendah sekali. Nah, kemudian saya bahas tentang diversifikasi. Ada banyak definisi diversifikasi, tapi intinya adalah adanya unit bisnis baru di bawah naungan unit bisnis utama. Dan itu ada perubahan dari sisi manajerial dan proses bisnis. Kemudian inti dari tesis ini yaitu tentang teori uji diversifikasi. Ada 3 uji diversifikasi, yaitu keatraktifan industri, biaya masuk, dan uji sinergi. Keatraktifan industri ada beberapa pendekatan. Di sini dipilih untuk mengestimasi nilai potensial pasar dan pertumbuhan, serta pemetaan industri retail ATK dengan analisis Porter's 5 Forces. Itu dapat dilihat detailnya masing-masing. Kemudian uji biaya masuk dipilih dari 3 opsi untuk pengembangan internal, akuisisi, atau ventura bersama. Kemudian dicek uji sinergi dari intangible relationship, tangible relationship, dan competitor relationship. Kemudian karena CV Bumi Putra akan membuka retail di pasar yang baru, jadi ada dasar untuk
alasan ekspansi yaitu untuk memperoleh konsumen baru. Jadi targetnya ada ke wilayah DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan ada 23 kabupaten atau kota potensial yang akan dinilai potensinya. Kemudian di sini saya sampaikan metode penelitiannya. Ada 3 jenis pengumpulan data, ada wawancara, kuesioner, dan analisis data sekunder. Wawancara dan kuesioner mengambil data primer dari para informan, ya. Data sekunder mengambil dari terbitan institusi tertentu seperti BPS, BI, dan institusi lainnya. Ada 5 informan yang dipilih, 2 dari CW Bumi Putra, 3 dari internal, semuanya dari industri ATK, terkait ATK, jadi memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang retail ATK. Ini adalah contoh kuesionernya, ini dijabarkan dari Porter's Five Forces, poin-poinnya, kemudian dikuantifikasi dari poin 1 hingga 5, mana yang lebih mendekati nanti diisi, dan ada penilaian untuk kondisi saat ini dan masa mendatang. Kemudian dari 3 itu dibuatlah kriteria kelolosan uji diversifikasi. Untuk ketertiban industri, nilai pasar di atas 100 miliar, pertumbuhannya di atas rata-rata nasional 5,5%, dan skor akhirnya lebih dari 3. Kemudian untuk biaya masuknya, pengembangannya 6 bulan, bisa PIP dalam kurang dari 5 tahun, dan modal di kisaran 1 miliar, kemudian potensi sinerginya, ada potensi sinergi positif. Kemudian hasilnya, ya, ada seperti ini. Ya. Jadi sebelum itu saya jelaskan dulu lingkupnya yang jelas. Intinya lini bisnisnya penjualan ATK beserta opsional untuk jasa ATK. Kemudian ada pendapatan dan biaya, dan faktor yang tergantung dari lokasi strategis, harga terjangkau, dan akses dengan pemasok yang baik. Di sini saya berikan ada model untuk mengestimasi nilai potensial dan pertumbuhan pasar. Ada 2 persamaan. Yang atas adalah untuk menentukan nilai potensial pasar, dan yang kedua adalah estimasi untuk pertumbuhan pasarnya. Jadi nilai potensial pasar diambil dari 3 segmen mahasiswa, segmen instansi pemerintah, dan segmen usaha atau bisnis. Sementara pertumbuhannya mengikuti pertumbuhan konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan perdagangan. Dari semua rumus itu yang nanti akan dijabarkan, nanti akan saya masukkan dalam link di deskripsi tentang detailnya. Tapi yang jelas dari semuanya itu teridentifikasi dari yang paling tinggi ada di Kabupaten Sleman sebesar 282 miliar rupiah, hingga ada Kota Semarang, Kabupaten Bantul, dan seterusnya. Jadi kolom-kolom itu menunjukkan nilai-nilai yang berhubungan yang nanti dimasukkan ke dalam persamaan tadi, dan nanti didapat nilai potensial pasar serta pertumbuhannya. Nah, intinya ada beragam nilai rentang potensial pasar. Sebagian kota kabupaten memenuhi target 100 miliar, tapi tidak ada yang pertumbuhannya di atas 5,5%. Ini merupakan lampu merah untuk CV Bumi Putra karena pertumbuhannya relatif tidak bagus. Kemudian ketertiban industri berikutnya adalah dari pemetaan Porter's Five Forces. Dari grafik umum ini tampak bahwa hampir semua sektor tidak atraktif di masa kini maupun masa mendatang. Yang paling ekstrim ada di bagian ancaman substitusi, karena substitusi dari teknologi informasi dinilai dapat mengurangi segmen atau pangsa pasar ATK di masa depan secara signifikan. Nah, intinya ini adalah nilai detail dari setiap poin, ya. Ini ada poin-poin yang jelek seperti misalnya biaya beralih dan kompleksitas informasi karena relatif mudah. Kemudian dari ancaman pendatang, intinya barrier to entry untuk segmen retail ATK ini sangat rendah. Karena berbagai faktor seperti mudahnya distribusi, bahan baku, dan biaya beralih serta minimalnya paten. Kemudian di sini ancaman substitusi untuk saat ini dipandang nilainya masih tidak terlalu berbahaya, tapi di masa depan bisa menjadi hal yang sangat berpengaruh. Kemudian daya tawar pemasok relatif berada di tengah-tengah. Dan yang terakhir, daya tawar pembeli, ada aspek yang sangat menguntungkan karena jumlahnya banyak, di sisi lain mudah juga untuk beralih karena pembelinya adalah pembeli akhir. Jadi intinya dari sisi Porter's Five Forces pun nilai sektor retail ATK tidak terlalu bagus. Kemudian sini saya akan masuk ke uji biaya masuk.
investasi ada opsi pengembangan internal, investasi 688 juta dalam 5 tahun diestimasi pangsa pasar 1,37% dan bisa balik modal dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kemudian untuk biaya opsi franchise, investasinya cukup rendah, tapi dia ada perbedaan yaitu di bagian adanya setoran bagi hasil. Jadi karena franchisee cuma dapat 60%, jadi kita belum bisa balik modal dalam waktu 5 tahun jika menggunakan opsi franchise. Yang ketiga adalah biaya akuisisi. Di sini saya gunakan untuk menilainya dengan menggunakan rasio enterprise value per sales dari berbagai jenis perusahaan di bidang yang dekat dengan ATK atau convenience good. Saya ambil rasio EV per S dalam rentang 0,9 hingga 1,4. Kalau dilihat dengan benchmark PT selevel PT Gunung Agung, harganya antara 8,8 hingga 13 miliar. Tapi kalau misalnya dengan ATK yang omsetnya 2 miliar per tahun, nilainya adalah 1,24 miliar. Dengan nilai seperti itu pun, meskipun pendapatannya relatif sama dengan opsi pengembangan internal, tapi dia masih belum bisa BEP dalam waktu 5 tahun. Jadi dari semua pertimbangan itu, ada banyak yang poin merah itu relatif jelek, ya. Kemudian pengembangan internal lebih banyak bagusnya, terutama dalam kepemilikan pengalaman, pengetahuan, BEP lebih cepat, dan batas kecepatan bisa ditoleransi, pengembangan internal dipilih sebagai opsi masuk. Kemudian dari sisi sinergi, teridentifikasi potensi tangible relationship sebesar 112 juta, 9 untuk penggunaan fungsi bersama, kemudian akses dan kemudahan dalam intangible relationship menghasilkan sinergi sebesar 85 juta, totalnya 197,9 juta rupiah. Hasilnya adalah satu tidak memenuhi dari keterlibatan industri, sementara 2 lainnya terpenuhi. Ada saran peningkatan untuk peningkatan skala gerai, penetrasi ke e-commerce, kemudian ada jasa terkait dokumen dan ATK, serta adanya produk komplementer. Secara umum, intinya sektor ATK retailnya itu kurang atraktif karena pertumbuhannya rendah di bawah 5,5% dan kondisi persaingan industri yang ketat akibat rendahnya barrier masuk dan pengaruh substitusi yang kuat. Kemudian pengembangan internal adalah opsi terbaik untuk masuk ke dalam sektor retail ATK karena ada potensi sumber daya kemudian bisa bertumbuh hingga 15%, pangsa pasar hingga 1,68, serta BEP kurang dari 5 tahun, dan yang terakhir ada potensi sinergi sebesar 197,9 juta rupiah. Rekomendasinya, lakukan penambahan gerai atau peningkatan gerai supaya bisa tercapai economies of scale dan margin yang lebih baik. Tambahkan ke kanal e-commerce yang pertumbuhannya tinggi, tambahkan layanan terkait ATK seperti percetakan, penjilikan, dan pemindaian, dan penambahan lini produk yang komplementer. Sarannya adalah adanya pengembangan metode modal estimasi yang lebih baik untuk berbagai industri, adanya penelitian untuk keterlibatan industri di e-commerce, studi kasus akuisisi di usaha retail perseorangan, dan studi kasus uji diversifikasi di sektor lain. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Keterangan lengkap ada di link di deskripsi apabila ingin memerlukan kelengkapan lebih. Saya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.